2 kelas. Menurut keterangan di persidangan ini 3 kelas. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai fakta persidangan Anda. Oke. 1, 2. Baik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, keterangan Anda bertentangan dengan BAP dan bertentangan dengan Joko Wahyudi. Saya lanjutkan. Menurut saksi Joko Wahyudi, Joko itu tidak pintar-pintar amat kok, biasa saja. Tapi dari sifat dengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Nah, Anda bisa memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari Sebentar, penonton harap tenang ya. Ingatkan. Kemas. Tolong ibu. Tenang ya, ibu-ibu. Ibu tolong tenang. Nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena di intersek terus nantinya. Biarkan saya tuntas. Monggo lanjut. Oke, tolong. ya karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTJ. Apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Nah, berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi. Itu asumsi. Baik, saya lanjutkan. Sedangkan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi di depan, ingat ya? Barusan loh, jangan bilang tidak ingat. Pertanyaan saya, ijazah panjenengan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi? Dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jangan ditambahin dulu. Itu fotokopi atau asli? Ya itu adalah fotokopi. Nah, itu dulu. Gitu. Karena menurut keterangan kepala sekolahnya, legalisirnya itu juga tidak melihat asli, hanya secara administratif. Jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak. Itu. Saya lanjutkan. Pak Mahmud, jenengan itu pemegang saham nggak di PT Kujang ataupun PT Petrokimia Gresik? Bukan ya. Sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum vitae jenengan jelaskan jenengan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan pupuk gitu. Bagaimana bisa kok tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu banyak, ada saya ini kok saya malah nggak dapat kesempatan jadi komisaris. Kok malah jenengan kok pulungnya bagaimana? Coba jelaskan. Saya tidak akan menjawab yang mulia. Iya. Ini yang membuat bangsa kita tuh prestasinya jadi kacau karena orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas. Yang penting dekat bisa jadi. Kita lanjutkan. Saudara tadi katakan bahwa informasi yang disampaikan itu kebohongan. Tapi dari keterangan saudara ya di 11 kalau kami yang mulia tentang penegasan itu saudara hanya menegaskan bahwa saudara Jokowi pernah sekolah dan berijazah. Ini dalam konteks isbat, jenengan belum memberikan isbat keyakinan ijazah itu asli atau tidak. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi langsung? Belum. Loh. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi asli, meminta untuk melihat ijazah Pak Jokowi langsung? Ya, Bergantung apa? Tidak. Karena begini. saya yakin dia Ya, ini ya. Yakin buat pasti. apa saya Iya. Tapi nggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi. Lihat itu nggak ada ya. bisa. Ya, begini soalnya ini klien kami itu didakwa kabar bohong, tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong, tidak lengkap, tidak pasti? Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijazah Pak Jokowi. Di antaranya dibuktikan Anda belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Kami belum pernah melihat. Tapi Berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan, tidak pasti juga ya. Atau dasarnya apa kok mengatakan kebohongan? Karena di sini ada juga saudara bohong gitu. Konten tadi lah. saya tidak akan menjawab. Tidak menjawab, boleh kok. Tidak menjawab, lupa, tidak tahu boleh. Oh dari tadi juga banyak pertanyaan, ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Di BAP saudara juga BAP yang lainnya itu, karena ini kan kasusnya ITE juga. Saya kasih tahu ya, kalau ITE-nya pasal 28 junto 45 ayat 2.
28 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebar kebencian dan keputusan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, persoalan kami unsur menyebarkan itu kan harus dibuktikan dengan dapat diaksesnya konten itu. Sampai hari ini di persidangan Pak Jasa itu tidak pernah menunjukkan kami lewat layar itu URL link yang diperiksa di BAP kemudian dapat ditampilkan sehingga bisa dijamin keutuhannya sehingga dapat menerangkan suatu peristiwa sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, jenengan dulu diperlihatkan melalui video atau akses langsung kepada link itu? Waktu diperiksa ya. Waktu diperiksa di Barreskrim Kan diputarkan videonya. Videonya itu diputar dari flash disk di laptop atau langsung dari link internetnya. Dari internet dulu. Nah, pertanyaan sekarang, link ini sekarang tidak bisa diakses. Yang mulia nanti tolong minta kepada jaksa selaku penuntut untuk membuktikan bisa diaksesnya begitu. Pertanyaan saya, waktu itu ada upaya merusak link itu enggak, saudara yang saudara lakukan? Tidak ada. Penyidik merusak itu enggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang jelas sekarang ini link nggak bisa diakses nih sekarang. Jadi unsur menyebarkannya di mana begitu? Saya lanjutkan. Saudara, saya masuk juga ke unsur pasal yang lain karena 3 pasal kumulatif. Penodaan agama. Saudara sampai menonton nggak pada video itu secara utuh tadi kan? Iya. Ya, nah saya tanya. Saudara pernah ditanya nggak tentang unsur penodaan agama? Saudara pernah nggak merasa keberatan dengan video itu karena dianggap menyebarkan kebohongan? Nah, yang lain-lainnya jawabannya itu semua copy paste blok. Itu kan ada nggak pertanyaan seperti itu? Ya karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan pertanyaan saya ada atau tidak pertanyaan seperti itu, karena di sini tidak ada jawaban Anda. Siapa tahu Anda ditanya tapi tidak diketikkan oleh penyidik, karena saksi yang lain semua ada pertanyaan itu. Mau saksi SD, SMP, SMA kok rata-rata pertanyakan itu gitu loh. Ada atau tidak jawabannya itu dulu? Ada pertanyaan. Ada. Nah, kenapa tidak dituangkan dalam BAP? Itu bukan urusan kami. Bukan urusan jenengan. Nah, pertanyaan sekarang, di dalam persidangan ini tolong terangkan apa keterangan saudara ketika dipertanyakan itu. Ya ketika pertanyaannya dengan melihat video itu ya otomatis karena saya lihat itu ada orang bersumpah kemudian isinya tidak dianggap tidak benar itu aja. Nah, tidak benar itu bohong, begitu? Oh Ya. Kalau ada yang bohong, saudara ditujukan nggak kabar benarnya oleh penyidik versi lain? Misalnya nih, penyidik sudah melakukan cek laboratorium forensik terhadap ijazah Pak Jokowi, diteliti Pak Mahmud Ridho, ini kertas asli, tinta asli, khot dari tulisan pokoknya asli, sudah kami lab forensik asli, tanda tangan asli, cap jempol asli, bukan pinjam dari orang lain begitu. Pernah nggak dipertanyakan seperti itu? saya tidak jawab ya. Nggak pernah ditanyakan nggak oleh penyidik? Bukan? Hah? Saya tidak jawab. Oh iya, maksudnya susah aku tidak jawab. Susah itu begini. Nah,